Halo sahabat YouTube, kembali lagi di dalam Inspiratif, Insana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini kita akan membahas mengenai tips mudah membuat latar belakang penelitian. Bagi penulis ya, nanti setelah menentukan judul akan masuk ke dalam bab 1, yaitu adalah pada Romawi pertama itu adalah latar belakang penelitian. Terkadang peneliti akan sedikit bingung apa ya isi dari latar belakang. Sebelum kita masuk ke dalam poin-poin apa saja yang harus ditulis di dalam latar belakang, kita akan masuk terlebih dahulu pengertian daripada latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak dari isi penelitian, sehingga begitu pentingnya isi daripada latar belakang. Terkadang pembaca dengan melihat latar belakang itu sudah mengetahui arah kemana dari penelitian ini. Nah, jadi kesungguhan dan tentu saja dasar yang baik dari penelitian ini sangatlah penting. Latar belakang ini berisi atas penjelasan-penjelasan dalam bentuk paragraf kenapa penelitian ini begitu penting untuk dilaksanakan. Oke, itu tadi sedikit terkait dengan pengertian daripada latar belakang. Sekarang kita masuk di dalam 4 poin penting isi dari latar belakang. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Apa yang dimaksud dengan pengenalan masalah? Jadi pengenalan masalah ini peneliti berusaha menjelaskan kenapa penelitian ini harus dilaksanakan. Ingat, judul itu berasal dari masalah. Jadi Anda kembangkan lagi di dalam pengenalan masalah ini. Pengenalan masalah ini berisi tentang apa, ya? Nah, karena Anda mengambil judul kan berawal dari masalah. Tuangkan di dalam latar belakang. Baik, Ibu akan berikan sedikit tips ya. Ketika Anda membuat latar belakang, supaya lebih mudah, buatlah dalam 2 bentuk paragraf. Paragraf yang pertama untuk latar belakangnya boleh secara konsep secara umum, dan yang paragraf yang kedua isinya konsep secara khusus. Jadi ketika Anda membuat latar belakang, di dalam konsep secara umum Anda akan menjelaskan secara umum terkait dengan penelitian yang hendak Anda ambil. Dan yang kedua, Anda akan menjelaskan secara khusus ya terkait dengan penelitian yang Anda ambil. Oke, kita masuk ke contoh supaya Anda lebih mudah lagi memahami. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan contoh terkait dengan gambaran pengetahuan penderita diabetes mellitus tentang perawatan luka diabetes ya. Nah, di sini kita akan masuk ya membaginya di dalam 2 paragraf ya. Jadi untuk paragraf yang pertama, karena ini konsep secara umum, Anda dapat menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Apa yang terkait dengan masalah utama dari diabetes mellitus. Kemudian masukkan juga unsur dari perawatan luka. Kemudian pada paragraf 2, konsep secara khususnya, Anda jelaskan kembali ada apa dengan perawatan luka. Kenapa ini begitu penting untuk diangkat di dalam penelitian ini. Nah, jadi seperti itu. Poin yang kedua yaitu angka kejadian. Angka kejadian ini kenapa begitu penting? Karena inilah terkait dengan fakta penelitian, ya. Jadi di dalam angka kejadian Anda akan menjelaskan angka kejadian yang terjadi terkait dengan penelitian yang hendak Anda ambil. Baik, secara lebih mudah. Contohnya lagi ya, pada penelitian sebelumnya, gambaran pengetahuan penderita diabetes mellitus tentang perawatan luka modern. Nah, jadi yang bisa Anda ambil tentu saja yang pertama angka kejadian dari diabetes mellitus. Angka kejadian diabetes mellitus pertama Anda lihat dulu secara dunia. Biasanya kita bisa ambil dari WHO, World Health Organization terkait dengan angka kejadian dari diabetes mellitus. Lalu secara nasional angka kejadian diabetes mellitus ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah secara provinsi ya, dari tingkat provinsi. Jadi Anda bisa ambil mulai dari tingkat dunia, tingkat nasional, kemudian dari tingkat provinsi. Nah, kemudian Anda masuk lagi yaitu angka kejadian berdasarkan dari dinas kesehatan yang ada berapa ya. Dan
mengerucut lagi, lebih mengecil lagi angka kejadian ini berdasarkan di mana Anda tertarik mengambil tempat penelitian. Nah, jadi angka kejadian inilah nanti berdasarkan fakta. Terkait dengan angka kejadian yang penting lagi, Anda harus melakukan wawancara minimal terhadap 10 orang terkait dengan penelitian yang hendak Anda ambil. Contohnya, ketika mengangkat penelitian tentang gambaran pengetahuan penderita diabetes mellitus tentang perawatan luka modern, maka lakukanlah 10 wawancara terhadap 10 orang yang menderita diabetes mellitus terkait dengan perawatan luka modern. Nah, itu dari hasilnya ternyata hanya 3 yang memahami ya bahwa memang ada perawatan luka modern, dan 7 orang itu nggak ngerti bahwa di situ ada bahwa ternyata untuk penyakit diabetes mellitus itu ada perawatan luka secara modern. Oke, kita akan masuk lagi ya pada bagian selanjutnya. Di sini kita akan membahas terkait dengan poin yang ketiga, yaitu sebab akibat. Terkait dengan sebab akibat, Anda akan membahas secara keseluruhan berdasarkan judul yang Anda ambil. Sebabnya apa? Akibatnya apa yang akan terjadi terkait dengan sesuai dengan judul. Nah, kalau misalnya saja judulnya gambaran pengetahuan penderita diabetes mellitus tentang perawatan luka modern, maka Anda jelaskan apa yang akan terjadi ya, mulai dari sebab dan akibatnya terkait dengan hal tersebut. Oke, nanti bisa sambil Anda buat ini ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu yang poin keempat yang penting adalah alternatif solusi. Di dalam alternatif solusi, Anda akan menjelaskan terkait dengan solusi apa yang bisa Anda lakukan ya terkait dengan judul yang Anda ambil. Boleh misalnya melakukan penyuluhan ya, kemudian membagikan leaflet, peningkatan pengetahuan bagi tenaga kesehatan. Itu adalah alternatif solusi yang bisa Anda jelaskan di dalam latar belakang penelitian. Oke. Kemudian di dalam alternatif solusi, Anda juga harus mempertegas bahwa inilah yang menjadi ketertarikan Anda untuk mengambil penelitian ini. Sehingga Anda mengambil penelitian ini itu perlu dijelaskan di dalam alternatif solusi. Oke, jadi tidak ada kebingungan lagi ya di dalam nanti menulis latar belakang penelitian. Ada 4 poin penting, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua adalah angka kejadian, yang ketiga sebab akibat, dan yang keempat adalah alternatif solusi. Baik, jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on the notification. Bye-bye.